Apa yang harus dilakukan oleh Purbaya dalam 3 bulan ke depan? Berani nggak dia mengusulkan pada presiden dan akhirnya menjadi langkah besar, yaitu mengkoreksi bagi hasil sumber daya alam antara negara dengan korporasi. Korporasi, apakah itu sawit, batu bara, nikel, dan lain-lain, yang sekarang ini diduga itu jatuh 70% kepada korporasi. Saya hitung ya, kalau bagi hasil negara dengan korporasi di dalam pengelolaan sumber daya alam, dibalik tadi. 3 hal tadi, dibalik ya. Entah 50-50 dulu, nanti 60-40, dan ini 1.500 triliun per tahun. LBP mengatakan ada cost overrun, itu 40 triliun tambahannya. Dari sekitar 80, 30-40. Tanpa diaudit dulu. Akhirnya ditanggung APBN. Kita terjebak pada utang wush. Kan tricky banget ini. Kalau nanti kita tidak bisa bayar utang itu, seluruh tanah-tanah yang di pinggiran dari kereta itu jadi milik Cina. Dan bank yang dipakai sebagai vehicle, sahamnya akan milik China. Dan itu polanya sama di berbagai seluruh negara. Dunia ya? Di seluruh negara. 2024 saya hitung sendiri dari Forbes, 40 orang paling kayanya dan income per kapita, PDB per kapitanya dari BPS menghasilkan 1.068.000 kali. 1.068.000 kali. Artinya apa? Satu orang paling kaya itu 1.068.000 kali dari rata-rata pendapatan masyarakat. Indonesia sudah ke arah negara gagal. Cenderung negara gagal karena baik politik maupun ekonominya ekstraktif. Betul. Ini hentikan. Dan Presiden Prabowo sudah mau untuk reformasi politik, untuk undang-undang direvisi, undang-undang politik maupun undang-undang pemilu. Ini awal untuk ada yang disebut reformasi jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Indonesia hari ini hidup dalam paradok. Ada catatan yang menjeritkan bahwa tingkat pertumbuhan kita berada pada angka 5,12%. Tetapi di dapur-dapur publik yang terasa adalah hal-hal yang mencekik. Harga beras naik, pekerjaan yang sulit, dan lain sebagainya, yang membuat mereka, rakyat biasa, rata-rata menjerit. Kemudian, pada saat seperti itu, kita tahu kemarin Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle. Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti oleh seseorang yang baru, Pak Purbaya Yuda Sadewa. Apakah kemudian pergantian ini adalah sesuatu yang mendasar yang bisa memberikan kita harapan untuk kondisi ekonomi yang lebih baik, atau semata hanya sebuah upaya kosmetik? Semua itu kita harapkan akan bisa terjawab dengan tuntas saat ini, karena bersama kita hari ini telah hadir Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau bukan saja seorang guru besar ekonomi politik dari IPB University dan juga seorang pendiri dari Indef, satu lembaga yang kita tahu kredibilitasnya. Tetapi catatan, pahatan tentang sikap dan pahatan tentang bagaimana kritisnya Profesor Didin Damanhuri itu sudah dicatatkan sejak lama. The Young Didin Damanhuri adalah seorang ketua Dewan Mahasiswa pada eranya. Terima kasih sudah bergabung dengan Madilog, Prof. Didin. Sama-sama, terima kasih diundang. Mohon sabi-sabi. Profesor Didin dengan saya itu berada dalam satu salemur ya, Prof. Salemur, oke. Di satu kabupaten yang sama di Jawa Barat. Langsung saja, Prof. Prof kan selalu menggaungkan reformasi jilid 2. Saya lihat pada beberapa tulisan Prof itu selalu Profesor angkat. Kalau misalnya ini adalah sebuah keharusan, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam 100 hari terakhir kalau reformasi itu jilid 2 itu dilakukan?
Iya, memang ini kan kompleksitas dari ekonomi politik ya. Ya. Sebuah relasi yang tidak semata-mata teknokratis atau ekonomi teknis begitu, tetapi hubungan antara variabel politik dan ekonomi berjalin berkelindang dengan kekuasaan, dengan sistem demokrasi, dan jeritan rakyat yang tadi dikutip itu harus dalam sebuah konstruksi yang terpadu ya. Jadi reshuffle misalnya, menurut saya yang ini dulu lah, yang populer dulu lah. Oke, silakan. Itu kan ada sedikit kegembiraan publik ya dengan dicopotnya Budi Ari, ya, yang sudah lama diminta publik juga. Iya, publik sudah memintanya, pengadilan sudah membongkar juga bahwa ada keterlibatan lah dalam judul itu, dan itu pengadilan yang berhak untuk itu. Tapi di lain pihak, kalau menteri yang lain kan biasa-biasa saja. Ada seorang Purbaya Sadewa ya, yang Purbaya Yuda Sadewa. Yuda Sadewa. Seorang insinyur dari ITB yang kemudian mengambil S2 dan S3 dari Amerika Serikat dari Purdue University. Lama bekerja di pasar, di beberapa korporasi, dan kemudian terakhir agak lama dengan Pak LBP. Betul. Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Invest waktu itu. Nah, jadi pergantian Sri Mulyani kepada Purbaya Sadewa ini mengandung beberapa interpretasi publik lah. Tetapi sekali lagi dalam arti populer kan tiba-tiba Purbaya dalam doorstop gitu. Iya, betul. Itu ada pernyataan diminta komentar tentang 17/8 itu. Yang mengatakan itu kan hanya sebagian kecil orang. Rakyat yang bersuara seperti itu. Ini saya tafsirkan begini. Mungkin karena belum pernah jadi menteri. Dan menteri itu kan bukan hanya jabatan teknokratis, tapi jabatan politis juga. Jadi kebijakannya itu harus mengkombinasikan profesionalitas sebagai akademisi, praktisi dan sebagainya, tapi kemudian dia harus bisa menyerap aspirasi rakyat. Betul. Emotional quotient-nya. Iya, nggak bisa dipisahkan. Nah, tiba-tiba dia harus berkomentar seperti itu. Lalu orang memantik lagi tuh. Wong waktu DPR aja beberapa anggotanya berceloteh yang tidak sensitif terhadap rakyat, langsung menjadi pemicu kan, demo besar kepada DPR. Ini jangan-jangan bisa jadi pemicu juga ya, yang sudah terjadi peredaan, tetapi kemudian dianggap ini tidak punya sensitivitas terhadap bagaimana dia nanti sebagai seorang menteri tidak memasukkan input publik yang berupa macam-macam, ketimpangan pendapatan, korupsi, macam-macam. Dengan kata lain, Profesor sendiri melihat bahwa langkah pertama dari Purbaya adalah langkah kiri, katakan saja, yang kurang begitu bagus. Jadi ini kalau saya sih sederhana, itu mungkin terpancing untuk berkomen yang dia mengisolasi diri sebagai seorang insinyur yang kemudian menjadi ekonom yang biasanya sangat ekonometris ya. Pendekatannya itu mengisolasi given persoalan-persoalan lain. Lalu dia mengolah atau menganalisisnya pure ekonomi. Jangan-jangan seperti itu. Jadi dia lalu karena dia sambung dengan mengatakan kalau nanti saya naikkan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, bahkan sampai 8%. Nanti orang sibuk bekerja, sibuk meningkatkan pendapatan dan tidak perlu demo. Ini saya kira masih tipikal orang yang belum bergelut di dalam kompleksitas bagaimana kebijakan itu harus disusun.
Oleh karena itu, saya kira ada 3 catatan buat saya secara kritis. Pertama, bahwa dia harus belajar ya dari kecelakaan kemarin itu, karena dia seorang Menteri Keuangan yang sangat sentral di dalam membantu Presiden agar bagaimana Indonesia, yang saya bilang, itu menjawab reformasi jilid 2 itu. Yang itu adalah sangat banyak aspeknya. Belum kita ini. Belum masuk dulu. Yang kedua adalah dia harus belajar bahwa Menteri Ekonomi itu adalah bendahara negara. Dia khususnya bertanggung jawab terhadap fiscal policy yang notabene adalah harus secara kreatif lebih setidak-tidaknya berbeda dengan SMI yang sekarang ini SMI yang dulu pernah berhasil barangkali, tetapi belakangan kan kemudian prudent fiscal policy-nya lalu berhenti, tidak menjawab terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak menjawab menyelesaikan soal ketimpangan, tidak menjawab persoalan terbatasnya rasio pajak, dan bahkan menumpuk utang. Ini harus dijawab oleh Menteri baru ini kan. Itu yang kedua menurut saya. Nah, tetapi ada yang mungkin bisa memberi harapan sedikit adalah karena dia seorang insinyur dulunya dari ITB, perguruan tinggi prestisius dan kemudian menjadi ekonom. Ini adalah semacam tipikal agak Habibinomics lah barangkali. Di mana dia mengkombinasikan pendekatan-pendekatan ekonomi yang sangat ada determinan faktor terhadap anggaran yang terbatas, terhadap perputaran uang yang juga yang terbatas, dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh presiden, misalnya dengan asat cita dan macam-macam. Sebagai ekonom kan harus menjawab itu semua. Betul. Tetapi sebagai seorang yang nanti quote and quote bisa seperti Habibinomics ya, setidak-tidaknya ini di era baru knowledge ekonomi, digital ekonomi, barangkali dia akan memberi perspektif baru di mana era digital ini yang kemarin kurang berhasil, bagaimana misalnya ya menggali pendapatan dari kegiatan-kegiatan yang berbasis di digital. Betul. Itu kan belum berhasil. Google tidak bisa dipajakin. Betul. Bahkan oleh KPPU dia divonis dengan harus bayar sekian dan sebagainya. Jadi belum positif. Nah, Google, Facebook keras kepala lah. Tapi menteri lama kan tidak berhasil. Nah, sebagai seorang insinyur yang mengkombinasikan ekonomi, barangkali ya ini harus menjadi dimensi baru. Di mana meng-create pendapatan negara dari knowledge ekonomi, digital ekonomi, macam-macam, yang Indonesia salah satu yang terbesar pengguna internet, tetapi kurang produktif secara ekonomi. Nah, ini tantangan baru. Kalau Habibie dulu dengan aeronautika, dengan kereta api, dengan kapal laut, macam-macam. Yang ada 8 wahana industri, tapi di era baru ini kan digital itu, gitu. Bagaimana dia menggali potensi digital ekonomi yang luar biasa besar di Indonesia ini, tidak malahan kontraproduktif, tidak malahan judul yang berkembang, tidak malahan pinjol yang berkembang, dan itu harus bagaimana ini perkembangan ke depan ini. Jadi ini saya kira tantangan Purbaya Sadewar sebagai Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan yang baru, yang harus mengkombinasikan itu kalau menurut saya. Karena latar belakangnya tadi juga. Tadi juga ya. Kemarin beberapa saat setelah Menkyu, saya sebetulnya tidak ingin spesifik pada Menkyu, tapi setelah reshuffle ya. Tapi yang paling berkaitan dengan urusan ini ya tentu saja pengangkatan Menkyu kelihatannya. Setelah pengangkatan Menkyu itu, indeks harga saham gabungan turun 1,28 kalau saya nggak salah persen. Kemudian dolar juga mulai joget-joget tuh ke 16.500. Itu kan artinya apakah pertanyaan saya, saya mohon maaf,
Apakah itu artinya sebetulnya pasar tidak menerima reshuffle ini? Apa namanya spesialnya? Ya, pasar ini memang kan sering diidentikan sebagai apa namanya emosi kepada Bu SMI ya, Sri Mulyani yang dianggap sebagai the best minister ya oleh IMF macam-macam. Jadi meskipun banyak kritik juga ya. Juga banyak kritik. Banyak kritik ya, utang numpuk, kemudian apa namanya pajak malahan rakyat yang banyak dan macam-macam ya. Tetapi pasar ini kan sebenarnya kan ini pasar korporasi besar nasional pun asing. Iya, betul. Jadi sebenarnya tidak terlalu mencerminkan perekonomian nasional yang didominasi Indonesia ini oleh UMKM, oleh domestic market. Iya. Itu tidak terlalu mencerminkan. Itu satu ya. IHSG biasa ya, mungkin karena kontroversial, lalu kemudian beberapa investor blue chip, kemudian hati-hati, apalagi baru saja kita ada huru-hara, ada demo besar, lalu kemudian itu berhimpit dengan penggantian Menteri Keuangan yang baru, lalu kemudian bereaksi lah. Tapi pada akhirnya saya kira ini yang kita tunggu kan Menteri Keuangan baru itu akan menghadapi kondisi real, di mana dia akan berdebat dengan DPR, RUU APBN yang menghadapi berbagai harapan tapi juga kritik sangat keras, di mana di dalamnya ada program yang harus diselesaikan ya. Artinya kritik publik misalnya dana pendidikan sekitar 335 triliun itu digeser menjadi untuk MBG misalnya. Terus kemudian ada lagi alokasi daerah ditahan dan untuk dialokasikan kepada koperasi desa Merah Putih misalnya. Betul. Dan lain-lain, dan antara dan lain sebagainya. Nah ini memang hal baru. Betul. Ya, hal baru yang orientasinya ingin menyelesaikan masalah ekonomi selama ini yang stagnan. Tapi kemudian ketimpangan yang menyangkut masyarakat banyak memang dijawab bagaimana dengan seolah MBG itu akan bisa mengungkit perekonomian rakyat gitu. Koperasi desa apalagi namanya juga desa yang 80.000 desa lalu katanya bahkan sudah 8 miliar per desa ya antara 2 sampai 8 lah begitu. Tetapi kan pertanyaannya, apakah bisa ujug-ujug ya? Iya. Sebuah proses alokasi yang memerlukan satu time lag untuk menjadi menyumbang pada pertumbuhan ekonomi itu hal lain. Iya. Nah, ini Menteri Keuangan harus bisa mengharmonisasikan antara bagaimana pengelolaan fiskal yang prudent di satu pihak, termasuk juga moneter, nanti hubungannya dengan BI, dengan perbankan dan sebagainya, supaya Astacita ini benar-benar menyumbang pada pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini tantangan bagi Menteri Keuangan baru. Bagaimana APBN yang sudah disusun oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang lama, dengan target-target Astacita itu, lalu kemudian menjawab tentang kekhawatiran publik dengan penggeseran-penggeseran itu. Bahkan aliansi ekonom ya itu sudah mencatat itu bagaimana MBG itu lebih didukung oleh sebuah setting APBN yang prudent gitu. Jangan sampai menjadi persoalan. Apalagi di lapangan pelaksananya ada beberapa persoalan ya. Apakah itu keracunan atau pelaksanaannya tidak terlalu melibatkan UMKM dan sebagainya. Belum koperasi desa. Koperasi desa ini sangat mulia, ingin menggerakkan perekonomian dari desa, lalu kemudian ingin memotong para rentenir dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana supaya itu menjadi sebuah penghela untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkualitas, yang lebih berkelanjutan. Itu harus mengkombinasikan nanti program presiden ini, Menteri Keuangan dengan Kepala Bappenas, dengan kementerian lain, Menteri Desa, Menteri Koperasi dan sebagainya. Tadi kan kita bicara bahwa hari pertama
Purbaya diangkat menjadi Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan pun respon dari pasar kurang bagus lah ya. Tadi IHSG, kemudian dolar, meskipun Profesor tadi menjelaskan tentang keduanya ini. Apa yang harus dilakukan oleh Purbaya dalam 3 bulan ke depan sehingga pertama kepercayaan pasar bisa pulih, kedua mungkin hal-hal yang selama ini kronis sedikit demi sedikit bisa bisa diperbaiki sebagaimana janjinya tadi. Ya, kalau saya sudah bekerja ekonomi naik 6% bla bla bla, mungkin mereka sudah tidak punya lagi waktu untuk demo kata dia. Ya, itu retorika ya. Saya kira sebagai menteri baru yang malahan dianggap sebagai blender ya. Iya, betul. Tetapi bisa juga kemudian dia manfaatkan karena menjadi begitu populer ya di tren medsos dan sebagainya. Katakan saja dia membebani dirinya sendiri gitu tetapi kemudian di switching agar langkah-langkah baru yang positif gitu loh. Betul. Misalnya dia kemudian mengumumkan misalnya bahwa pajak untuk Google, pajak untuk Facebook, Meta, macam-macam itu bisa dinegosiasikan dan mereka bisa memberikannya dengan janji misalnya bahwa digital ekonomi di Indonesia akan lebih booming gitu. Misalnya seperti itu. Betul. Dan langkah-langkah lain yang sebagai karakter ekonomi yang insinyur tadi gitu. Kemudian mengendalikan ekonomi peredaran uang yang beredar yang dalam bentuk digital itu, uang digital. Itu bagaimana agar pinjaman online itu menjadi tidak negatif. Itu misalnya. Menjadi produktif. Buat memecahkan masalah. Jadi ada regulasi tertentu sehingga ini bermanfaat gitu. Belum uang kripto ya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua saya kira khas dia sebagai ekonom yang latar belakang insinyur, saya kira. Saya kira dia punya pemahaman yang cukup lah untuk itu. Lalu orang bisa lupa terhadap pernyataan yang benar tadi. Nah, belum lagi nanti bagaimana karena pajak juga kan terkait. Rasio pajak yang sekarang masih beranjak di sekitar 10% gitu. Lalu dia ada langkah-langkah terobosan ya terhadap pemain-pemain global yang ada di Indonesia yang berbasis digital tadi. Sudah disebut misalnya Google, Facebook, macam-macam, TikTok dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Apalagi TikTok kemarin dihentikan malah merugikan UMKM. Itu bagaimana solusinya gitu? Sebagai seorang insinyur yang ekonomi tadi itu. Jadi ditunggu sinyal-sinyal positif, langkah-langkah positif agar distrust yang awal yang blunder tadi itu bisa terkompensasi dengan langkah-langkah yang terobosan yang kita sebut sebagai knowledge based economy atau digital economy sekaligus gitu. Ini merujuk kepada apa yang tadi Profesor katakan. Profesor sempat mention bahwa Pak Purbaya ini lama katakan sajalah mungkin terlalu dramatis, tapi saya mengatakan lama dikader oleh Pak Luhut, katakan saya seperti itu ya. Apakah itu artinya ada semacam semacam reuni, semacam apapun antara PS dengan LBP? Saya tidak berani berspekulasi seperti itu karena sinyal-sinyal lain kan bahwa misalnya kalau soal PLBP kan 5 pulau Aceh itu yang tadinya diharapkan oleh PLBP untuk ke Sumatera Utara pun jadi Sumatera Utarakan dan kemudian ada investor katanya yang ngantri. Yang 4 pulau itu kan? Iya, 4-5 pulau gitu ya. Betul. Yang akhirnya bahkan Presiden Prabowo berani memutuskan bahwa itu hak Aceh. Ya kan, itu satu. Dan lain-lain ya IKN ya yang notabene salah satu unggulannya juga ya yang unggulan PLBP lah ya. Dan itu kan kemudian sekarang itu hanya untuk supaya tidak mangkrak lah dan tetap menjadi bangunan yang tidak mubazir tapi fungsinya yang mungkin berbeda gitu. Itu kan satu langkah yang menunjukkan bahwa Prabowo ingin mensukseskan Astacita dan yang mengganggu programnya itu lalu kemudian dia
dia sisihkan dan konsentrasi kepada programnya sendiri gitu. Jadi sinyalemen bahwa ini Purbaya sebagai simbol LBP sementara ini ya, apakah ini nanti kemudian hanya sekedar perpanjangan tangan dari tokoh ini, kita lihat. Tetapi kalau kemudian dia konsentrasi sebagai profesional, sebagai akademisi yang punya pengalaman, katanya dia juga klaim begitu panjang ya. Cuman memang agak mikro teknis ya banyaknya. Nah sekarang ini makro kompleks ya. Tunjukkan bahwa dia punya integritas, profesionalitas, dan kemudian harapan publik untuk mencari terobosan di kala fiskal yang sudah terbatas sekarang ini. Rasio pajak yang rendah ini. Dan kemudian banyak masalah beyond ekonomi, ketimpangan, korupsi. Dia harus memikirkan itu semua sebagai Menteri Keuangan. Nah, tunjukkan itu, maka kesan bahwa dia adalah perpanjangan tangan dari hilang, akan hilang dengan sendirinya, menurut saya. Prof, ini juga saya benarkan. Koreksi jika saya salah. Tadi kan Profesor bilang soal MBG, TKD, dan saya melihat dalam sempitnya keuangan kita kan harus ada trade off. Salah satu yang kemudian banyak disesalkan oleh publik terhadap Ibu Sri Mulyani katakan saja di periode Pak Jokowi dan periode sekarang adalah ketika beliau kurang bisa secara independen mengatakan ini yang benar secara ekonomi, ya kan? Misalnya beberapa pembiayaan yang mungkin tidak produktif, kemudian beliau okehin dan lain sebagainya. Apakah Pak Purbaya dengan pengalaman yang tidak setebal Ibu Sri Mulyani bisa mengatakan tidak dan berpegang pada rasionalitas untuk mengatakan yang benar secara ekonomi ini nih, bukan yang lain? Begini menurut saya. Sebagai seorang akademisi yang juga dia mengklaim diri begitu panjang pengalaman, walaupun itu lebih banyak mikro teknis ya, dan sekarang ini makro kompleks. Kalau saja dia punya gagasan-gagasan besar, misalnya sumber pertumbuhan pajak ya, untuk sebagai sumber pendapatan negara yang baru, misalnya. Berani nggak dia mengusulkan pada presiden dan akhirnya menjadi langkah besar, yaitu mengkoreksi bagi hasil sumber daya alam antara negara dengan korporasi. Korporasi, apakah itu sawit, batu bara, nikel, dan lain-lain yang sekarang ini diduga itu jatuh 70% kepada korporasi. Iya betul. Dan kemudian negara yang 30%. Sangat tidak adil kan? Sangat tidak adil. Berani nggak lalu mengusulkan kepada presiden dan kemudian menjadi keputusan besar, sebagaimana presiden sudah berani mengambil alih kebun sawit yang tidak produktif. Katanya sampai 3 juta hektar. Iya, dan sebagainya. Bisa nggak kemudian negara memutuskan bahwa bagi hasilnya sekarang ini 60 buat negara, 40 buat korporasi. Dan pernah waktu Presiden Soeharto memutuskan itu dulu, waktu bagi hasil antara migas, perusahaan migas asing bahkan dengan negara, yaitu tadinya 70% buat perusahaan, tapi 30 dibalik 60 buat negara, 40 buat perusahaan. Artinya bisa. Bisa. Kan? Ya. Berani nggak? Apa yang tidak ada? Nah, kalau political will atau apa? Enggak, ya visi. Bahwa sebenarnya negara berhak. Karena ini punya rakyat, punya negara. Iya, punya negara sumber daya alam. Dan terlalu lama dibiarkan korporasi yang memang dulu semacam diberi insentif supaya perusahaan mau mengeksploitasi setelah migas, namanya non migas kan, kemudian masuk dulu hutan, kemudian akhirnya ada sawit dan batu bara, belakangan ada nikel. Udah terlalu lama membuat korporasi ini sekaligus tokoh-tokoh yang menjadi orang-orang super kaya. Betul. Kemarin disebut salah satu pemain batu bara tambang, satu tahun 148 triliun kenaikan ininya. Belum dari minyak goreng, belum dari sawit. Nah, ini dari batu bara. Kalau ini dibalik dan negara itu berhak, dan
tetapi diberi insentif lain. Korporasi itu menjadi pemain industrial dengan insentif tertentu. Jangan main di situ terus. Main di sumber daya alam yang ekstraktif gitu. Nah sekarang geser menjadi pemain industrial dengan insentif tertentu. Kan win-win solution kan? Win-win solution. Menteri Keuangan dengan latar belakang insinyur itu harusnya mempunyai visi yang seperti itu. Dan saya kira Presiden akan suka. Sekaligus nanti diselesaikan masalah-masalah lain. Masalah rasionalitas untuk melaksanakan program MBG, program koperasi desa, hilirisasi, dan antara macam-macam. Yang memang tinggal di tingkat pelaksanaan dan di tingkat prinsip keadilannya. Yang lebih menguntungkan publik. Yang tidak bocor. Kan itu. Jadi sumbangan dari menteri baru ini saya kira kalau didorong ke arah yang lebih inovatif, produktif, dan governance sekaligus, bukan hanya presiden suka, publik pun bisa suka saya kira. Dan memang sebetulnya kan yang harus lebih suka ya publik ya. Iya dong, karena kan ini lebih berkeadilan. Lebih berkeadilan, kan begitu. APBN ini sudah dikhawatirkan defisit atau barangkali mungkin sudah defisit. Sudah defisit. Apa yang harus dikorbankan? Apa yang harus di trade off tadi saya katakan? Makan bergizi gratis, subsidi, atau transfer ke daerah. Karena bagaimanapun kan ini harus pilihan. Uangnya nggak ada. Saya kira jangka pendek akan berjalan karena ini sudah sudah keputusan presiden. Nanti juga DPR-nya juga sudah kayaknya oke-oke aja. Tapi ini dikoreksi ketika dia punya gagasan-gagasan baru tentang sumber keuangan yang saya hitung ya. Kalau bagi hasil negara dengan korporasi di dalam pengelolaan sumber daya alam. Dibalik tadi. 3 hal tadi. Dibalik ya. Entah 50-50 dulu nanti 60-40 dan ini 1.500 triliun per tahun. Kalau itu dibalik. Karena itu kan bukan negara miskin. Jadi terselesaikan dong. Terselesaikan dong menggeser 335 anggaran pendidikan kembalikan. Lalu kemudian transfer desa juga mungkin bisa berjalan ya. Bayangkan kalau itu bisa berani. 1.500 triliun per tahun. Selesai. Publik terpecahkan ketidakpuasannya. Presiden juga dalam kepusingan untuk mencari karena program unggulannya bisa berjalan, tinggal di tingkat pelaksanaan ada koreksinya, maka saya kira Menteri Keuangan akan mempunyai sebuah citra baru. Prof, ini kan itu apa yang tadi Profesor usulkan soal pembalikan bagi hasil tadi ya. Itu kan secara sederhana bagi saya sudah menjadi solusi. Solusi yang paling penting terutama adalah TKD juga kan, Prof? Iya. Kalau TKD berjalan seperti yang dulu, paling tidak kan PBB tidak naik tuh. Iya, nggak usah naik. Iya, tidak naik begini. PBB pun begini. Iya. Jadi sekarang yang di TKD dikembalikan, maka PBB akan bisa seperti dulu lagi. Artinya tingkatnya tidak terlalu tinggi lah dikenakan kepada rakyat di daerah-daerah. Nah, kan begitu. Karena terselesaikan, ada sumber baru kok. Ada sumber baru, bahkan anggaran pendidikan pun dengan beasiswa untuk apakah di dalam negeri, di luar negeri, itu kan bisa kembali marak ya. Di mana kita butuh sekali anak-anak muda dengan pendidikan yang layak gitu. Nah, jadi saya kira ya kita jangan terlalu dihantui oleh pesimisme semata ya. Kita cari dibuka sebuah solusi-solusi yang win-win. Bahkan lebih berkeadilan kalau menurut saya. Prof. Tapi saya belum selesai itu. Silakan, Prof. Korporasi yang tadinya menikmati terlalu besar dan ekstraktif, kemudian didorong menjadi pemain industrial kayak di Korea Selatan. Jadi yang mereka sudah kaya raya ini, korporasi kaya raya ini, jadilah dia pilih apakah ke industri permobilan, ke industri elektronik, ke industri digital yang baru dan sebagainya. Talenta hebat-hebat orang Indonesia kan banyak sebenarnya. Tinggal ini kemudian menjadi dikemas oleh sebuah paket baru perekonomian yang berbasis knowledge dan digital ekonomi. Nah, jadi pemain besar ini juga akan senang
punya mainan baru, walaupun harus bekerja keras secara inovatif. Mau nggak mereka, Prof? Mau. Kan kesenangan dengan hanya menggali-gali sumber daya alam. Kalau tidak mau dicabut dong. Value added yang cukup. Misalnya. Dicabut dong HGU-nya. Yang saya tanyakan begini, Prof. Kan sudah kemarin juga di HGU itu dicabut. Iya betul ya, yang beberapa kan? sawit. Maksud saya begini, solusi yang Profesor berikan itu kan dengan jelas akan menutup banyak persoalan. Dan rasa-rasanya kan solusi itu tampaknya sangat mustahil, tidak terpikir di kepala pemerintah. Mengapa itu tidak dilakukan? Mengapa takut? Begini, maka saya akan masuk ke dimensi yang saya sebut ekonomi politik. Oke. Sekaligus ini gagasan tadi itu bagaimana saya baca kemarin sore ya di dalam perdebatan televisi mengatakan Presiden setuju reformasi politik. Oke. Yeah. Dan akan dilakukan, disambung oleh Yusril Izzah Mahendra akan merevisi undang-undang pemilu, undang-undang politik. Karena begini, penjaranya adalah selama 20 tahun ini para elit politik itu tergantung pada sumbangan korporasi besar itu, yang sumber keuangannya adalah industri ekstraktif. Habis dan menggunduli hutan, gitu, kemudian tidak berkeadilan karena tidak jatuh ke rakyat. Iya, betul. Nah, sekarang semuanya harus ada keberanian. Reformasi politik itu jangan setengah-setengah dong. Salah satunya adalah bagaimana agar sumbangan dari korporasi itu dihentikan. Dan kemudian karena kemudian ini uang itu besar, hanya kemudian tidak di restructure yang sekarang ini mengelompok pada korporasi besar yang menikmati tadi bagi hasil yang terlalu tinggi buat mereka. Terlalu keenakan. Betul. Sekarang dibesarkan pada negara, tapi kemudian governance tidak ada korupsi, lalu kemudian elit politik juga dibiarkan bermain dalam wilayah yang lebih wajar. Maksud saya, kan jadi elit politik pusat maupun daerah kan ikut kaya dengan sistem politik yang ekstraktif juga. Betul. Jadi negara gagal kata Gunnar Myrdal. Bukan. Yang baru lah. Turki siapa? Namanya yang dapat Nobel kemarin. Iya, yang dapat Nobel itu. Kan bukan hanya ekonomi yang ekstraktif, politik pun ekstraktif. Iya, betul. Politik pun ekstraktif. Nah, yang politik ekstraktif dirubah menjadi politik yang lebih mulia, di mana orang dengan meritokrasi. Yusril juga mengkritik ini bahwa anggota DPR terlalu karena berbasis popularitas sehingga tidak berkualitas. Ini sekalian direform undang-undang pemilu, undang-undang politiknya supaya para political player ini, aktor-aktor politik ini juga bermain di dalam wilayah yang lebih mulia ya. Jangan mengandalkan political rent seeker. Jadi main cari uang, tapi dengan cara-cara cari rente lah. Kayak kata Pasha Ungu. Banyak yang tidak halal. Apakah dari terlalu tingginya subsidi pada mereka dari negara, ataukah dari permainan pasal-pasal, jual beli pasal macam-macam, atau prasarana persini ini dihentikan. Betul. Yaitu dengan undang-undang pemilu, di mana nanti ada aturan kampanye lebih sederhana, tapi dengan berbasis IT. Saya ke India waktu itu tahun 2014. India itu dulunya korbannya begitu besar, konflik fisik bahkan. Itu dengan e-voting, itu selesai semua, tidak ada korban, lalu fair. Jadi ada political competition yang fair di antara partai-partai, dan tidak tadi sumbangan dari pengusaha udah nggak ada lagi. Jadi bermain di wilayah yang lebih governance, yang lebih fair. Nah, kalau dari DPR pusat, Pemda, kepala daerah, Kodia, kabupaten sampai gubernur dan akhirnya ke presiden. Itu dalam area permainan yang lebih
fair competition, maka akan lahir elit-elit politik yang lebih berkualitas, yang lebih berpikir untuk rakyat, tanpa harus bermain rent seeker tadi. Oke. Jadi, nah ini nanti pengusaha-pengusaha besar yang udah kaya raya karena Acemoglu ya tadi ya, namanya Acemoglu yang ya. mengatakan bahwa sudah ekonominya, industrinya ekstraktif, politik itu ekstraktif. Nah tadi kan yang ekstraktif di reform, ya. Maka perusahaan itu diberi ruang yang baru, yang lebih governance, yang tidak ekstraktif, yaitu main di industri yang inovatif. Diberi tugas kalau perlu. Mana misalnya yang sudah selama ini main permobilan, Astra, Indomobil, ya buktikan ada mobil nasional misalnya. Misalnya, mengapa tidak uang SMK pernah dites dan hampir lolos tapi tidak serius saja? Kan bisa. Maleo dari Habibie juga hampir MR90 juga pernah tuh, Pak. Iya. Tidak serius saja karena ini sistem politik ekstraktif tadi, ekonomi ekstraktif. Sekarang dibalik, sistem politiknya lebih fair competition, kemudian dorong ekonomi ekosistemnya lebih governance, lebih inovatif, lebih knowledge based ekonomi. Gitu loh. Ya, Prof. Ini kan apa yang Profesor tadi katakan itu begitu ideal, ya. Kelihatannya kan ada beberapa hal yang diasumsikan mulus. Tapi yang terutama kita selalu lihat adalah tidak adanya keberanian. Sekarang kan mau, Presiden kan mau karena reformasi politik. Ini keberanian dong. Siap. Iya. Dia menguasai 80% di pemerintahan maupun di DPR. Betul. Dia tinggal usul aja. Sekarang rumuskan oleh tim dapur. Bagaimana agenda reformasi politik ini, termasuk peta jalannya, baik sistem undang-undang pemilu, undang-undang politik, pembiayaan partai, macam-macam, itu dirumuskan dong. Karena Presiden sudah menyatakan itu, sudah berani berartinya. Betul. Tinggal sekarang jangan omon-omon dong. Mengapa pemerintahan Indonesia ini, apalagi 10 tahun terakhir ke sini, itu selalu ingin mengumpulkan, katakan saja, sesuatu yang bulat. Koalisi-koalisi yang bulat. Sementara lebih berani orang-orang di luar tuh. Hanya dengan misalnya 50% atau bahkan kurang. Kalau misalnya apa yang mereka usulkan itu masuk pada common sense rakyat dan untuk rakyat, mereka berani. Tidak harus kemudian mengumpulkan sampai 80% ini. Mengapa misalnya di Malaysia di Malaysia itu hanya istilahnya kemenangan simpel, bukan kemenangan besar. Bukan mayoritas gitu ya. Jalan tuh pemerintahan Anwar Ibrahim. Mengapa di kita tidak ada? Karena tadi politiknya juga ekstraktif. Pemainnya rent seeker. Sehingga ini menjadi ada lingkaran setan antara aktor ekonomi maupun aktor politik sama-sama ingin meraih rent seeker sebesar-besarnya untuk kemenangan pemilu yang akan datang. Prof, tapi boleh nggak pakai sesuatu yang kira-kira sobat-sobat Mandialog lebih ini? Tadi politik yang rent seeker, politik yang ekstraktif, barangkali lebih dibumikan lagi. Saya jelaskan ya. Kalau kata Acemoglu, sebuah negara itu bisa menjadi negara maju industri atau bisa jadi negara gagal. Itu ada istilah yang dia perkenalkan yang disebut dengan politik maupun ekonomi ekstraktif. Dari mulai ekonomi dulu yang gampangan. Yang ekstraktif itu adalah petik, ambil dan jual. Nah, jadi sawit misalnya, sawit udah HGU-nya juga tidak mungkin paksa-paksa begitu, dia jutaan hektar dapat, paling dia olah sedikit ekspor. Nah itu ekstraktif. Bukan kayak Malaysia, sawit itu sudah 236 turunan, termasuk itu pengharum mobil. Sudah kita beli oleh para pembeli
pengaruh mobil. Produknya derivatifnya sampai 200 sekian. 230 turunan. Ya saya bukan ahli ya. Tapi itu banyak untuk berbagai keperluan. Dari sawit saja. Kita hanya belasan. Memang secara laboratorium katanya udah puluhan, tetapi yang benar-benar kan baru dari minyak goreng. Iya betul. Lalu jadi energi hijau, tapi kan terbatas. Itu karena insentif makronya nggak ada. Insentif makronya nggak ada. Kan lebih suka jadi kaya raya dengan ekspor langsung kan. Jadi ekonomi dan industri ekstraktif pun karena ekosistemnya dalam ekonomi itu memang ekstraktif. Lalu memang ini kayak lingkaran setan. Politiknya pun sejak awal kan gitu. Dengan undang-undang politik yang mengatakan bahwa partai-partai bisa disumbang oleh memperoleh sumbangan. Yang kejadian adalah kerjasama atau kolusi antara pengusaha untuk memenangkan baik di tingkat pusat maupun daerah terhadap partai atau figur tertentu. Terjadilah awal adanya politik yang ekstraktif tadi. Apa itu politik ekstraktif? Yaitu memenangkan secara mudah lewat uang atau popularitas. Jadilah dia kepala daerah, ke DPRD, DPR pusat, atau bahkan mungkin jadi presiden dengan dibiayai oleh korporasi. Dan biayanya itu juga dengan uang yang mudah tadi, ekstraktif tadi. Betul. Jadilah aktor-aktor politik yang ekstraktif. Betul. Yaitu menangnya karena entah popularitas, money politik pada rakyat, lalu kemudian dengan politik yang apakah dibiayai dibiayai pada saat jadi wali kota, jadi bupati, DPRD, itu kan ada kontrak tertentu dengan perusahaan. Dan kalau menang, lalu dibayar pakai APBD. Betul. Di pusat pakai APBD. Mungkin pakai undang-undang gitu ya. Pakai undang-undang. Kalau perlu undang-undangnya sesuai dengan keinginan oligarki lah katakan. Ini yang nggak sehat. Mau nggak negara ini kita jadi negara gagal? Kalau menurut Acemoglu, dengan puluhan negara yang diteliti di Afrika, di mana-mana, Indonesia sudah ke arah negara gagal. Cenderung negara gagal karena baik politik maupun ekonominya ekstraktif. Betul. Ini hentikan. Dan Presiden Prabowo sudah mau untuk reformasi politik. Untuk undang-undang direvisi. Undang-undang politik maupun undang-undang pemilu. Ini awal untuk ada yang disebut reformasi jilid 2. Jadi bisa juga reform from the top kalau memang serius presidennya. Karena kalau dari bawah, pertama harus ada people power. Betul. Lalu kemudian ada belum tentu pemainnya biaya sosialnya sangat tinggi. Jangan-jangan asing masuk juga. Free rider. Tapi kalau kemudian ini lebih top down atau mungkin di-create oleh elit sendiri untuk kemuliaan semua pihak, why not gitu loh. Dan sekarang sudah ada mulai mau. Iya, alhamdulillah. Sudah didiskusikan. Itu di semua televisi diberitakan mau ada reformasi politik. Tapi jangan setengah hati gitu loh. Jangan setengah hati. Ya, maksudnya hanya ingin karena menjawab sesaat karena lagi sekarang rakyat marah. Hanya menenangkan sesaat. Hanya menenangkan sesaat. Bukan itu. Ini adalah to be or not to be. Betul. To be or not to be. That is a question. Yes. Shakespeare. Soal industrialisasi. Saat-saat ini kan Indonesia mengalami sesuatu yang membuat kita sedih. Menurut Prof, dalam satu tulisan adanya deindustrialisasi. Kapan itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Dan bagaimana kemudian kita bisa beranjak dari hal yang buram ini? Kalau menurut saya tadi sederhana aja, politik yang ekstraktif tadi. Jadi para politisi sudah jangka pendek. Kan ekstraktif itu jangka pendek. Iya betul. Ambil. Ini jual. Jual. Kaya raya lah dia. Tebang gitu kan. Rakyat dikorbankan kan begitu. Nah, jadi ketika awal reformasi ini sistem politiknya ekstraktif tadi, lalu kemudian ada dokumen politik di atas kertas tentang misalnya
bagaimana mencapai industri apa dengan tahap-tahap tertentu, target tertentu di dalam RJPM, RPJMN, RJPP, tapi macan kertas. Di dalam pelaksanaannya akhirnya bahkan dimulai dari justru para pemain ekonominya mencari yang gampangan untuk mengkompensasi biaya politik tadi, yaitu berkolusilah dengan pejabat, memperoleh HGU sawit, HGU tambang batubara, belakangan nikel, nanti mungkin tembaga, emas dan lain sebagainya, boksit dan lain sebagainya. Nah, lalu mereka ekspor. Kebetulan insentif dari luarnya juga ada, yaitu bergeliat ekonomi Cina raksasa dan India yang membutuhkan sawit dan batu bara plus Eropa. Jadi bayangkan sebelum ada nikel, itu ekspor kita 85% hanya dari dua hal, yaitu sawit dan batu bara plus sedikit karet, ya, sedikit karet. Jadi tiga komoditas itulah. Belakangan ketika nikel juga booming. karena harapan tentang mobil yang listrik, ramah lingkungan, kendaraan listrik, nikel lah booming. Sekarang itu tiga komoditas yang ekstraktif tadi, yang pengusahanya menjadi kaya raya, itu 85% dari struktur ekspor kita. Dan sekaligus mempengaruhi terhadap berbagai perekonomian di dalam negeri yang notabene itu meninggalkan industri. Jadi tidak mengolah lagi, tidak manufacturing, tidak ada nilai tambah. Betul. Gampangan. Lalu para politisi juga akhirnya sibuk dengan membangun kekuasaan, membangun kemenangan. Pemilu baru selesai sudah sibuk untuk 5 tahun yang akan datang. Dengan kalau perlu dengan buzzer, kalau perlu dengan influencer, kalau perlu dengan rekayasa medsos, macam-macam. Itu yang difikirkan. Itu yang membangun sebuah gelembung political ekstraktif tadi, yang akhirnya ada lingkaran setan antara terbentuknya struktur industri yang ekstraktif, struktur ekonomi yang ekstraktif, dan politikal yang ekstraktif. Yang dikorbankan adalah rakyat bawah, yaitu ketimpangan yang sangat buruk. Jadi penelitian saya yang melanjutkan Jeffrey Winter itu pakai Material Power Index, yang kemudian disebut indeks oligarki, itu pada tahun 2016 itu masih 650.000 kali. Jadi 40 orang paling kaya rata-rata dibagiin dengan income per kapita 650.000 kali ya. Itu yang diteliti oleh Jeffrey Winter. Kita nomor 2 ya kalau bisa terburuk waktu itu. Tapi makin buruk. 2024 saya hitung sendiri dari Forbes, 40 orang paling kayanya dan income per kapita, PDB per kapitanya dari BPS menghasilkan 1.068.000 kali. 1.068.000 kali. Artinya apa? Artinya apa? Untuk orang-orang awam nih. Satu orang paling kaya itu 1.068.000 kali dari rata-rata pendapatan masyarakat. Rata-rata pendapatan masyarakat. Itu yang PDB per kapita kan itu. Yang keburukannya tuh berlipat kali sejak 2016 sampai 2024. 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat keburukan. Dan itu boleh dibaca karena saya pernah diwawancara dan dikutip oleh sebuah koran. Itu terburuk di dunia sekarang. Itu hasil lingkaran setan antara ekonomi ekstraktif dengan politik yang ekstraktif itu. Itu di zaman Jokowi ya? Terutama. Mau nggak mau kita harus sebut lagi nama itu. Terutama. Karena memang waktu itu kan big push dengan 4.000-an triliun untuk hanya membangun tidak ada hubungannya kadang-kadang dengan kegiatan ekonomi, tol, pelabuhan udara asal dibangun, kemudian wush, kereta cepat itu bahkan itu 100 tahun harus balik modal. Kemudian IKN yang tidak pakai feasibility study dengan serius, tidak ada studi AMDAL dan sebagainya. Prof, sebelum satu lagi dan setelah itu saya akan fokus pada soal informasi jelinya. Mohon maaf.
Begini, ada yang bilang bahwa 10 tahun ke depan pun ekonomi Indonesia akan tetap muram karena kita dirangket, dirantai, dibelenggu oleh apa yang disebut dengan jebakan utang Tiongkok. Yang tadi Profesor katakan WUS, IKN, ada bedak dana dari Cina di sana yang katakan dan sebagainya. Yang dikatakan banyak orang bahwa itu memang sengaja dibikin sebagai sebuah jebakan. Jadi gini, kita harus lihat dulu data-data di dunia ini bahwa skema kerjasama Cina di dalam investasinya di Afrika banyak, di Asia Selatan banyak, termasuk juga ke Indonesia. Itu skemanya itu turnkey project namanya. Jadi memang dia merencanakan 100 tahun ke depan itu karena udah lebih dari 1,5 miliar penduduknya itu dikaitkan dengan investasi itu, lalu kemudian ada pekerja-pekerja Cina yang juga menyebar ke seluruh dunia untuk mengurangi beban di dalam negeri. Nah, skema ini juga akhirnya dengan pola-pola utang yang dipinjamkan kepada investasi yang ditanamkan di berbagai negara. Korbannya udah banyak. Ada 3 negara di Afrika yang kemudian yuan sudah menjadi mata uang mereka misalnya. Kemudian saya pernah ke Myanmar, elitnya pun proksi ya, katakanlah proksi dari Beijing ya. Dari Beijing, itu kan. Bahkan ada negara yang terjebak utang Cina itu udah Sri Lanka, udah bangkrut kan. Dan bahkan kemarin terjadi revolusi. Revolusi, dibakar rumah Perdana Menteri dan sebagainya. Itu karena kira-kira turnkey project itu dan utangnya itu adalah kira-kira sederhananya ya. Kalau kita itu ingin membangun sesuatu, kalau perlu ada proksi dulu di dalam negerinya untuk meyakinkan bahwa proyek dari utara itu adalah layak. Kayak kita pernah nggak ada kereta cepat itu yang jadi proksi? Kereta cepat itu kan agak dipaksakan itu, kereta cepat Bandung Jakarta. Apa kebutuhannya? Uang sudah ada parahyangan, uang tol juga hanya 2,5 jam dan sebagainya. Boleh saya tanyakan, apakah itu indikasi bahwa pemimpin yang kemarin adalah proksi Beijing? Walau alam, tetapi yang pasti kita terjebak pada utang WUSH, di mana KAI terjebak menjadi utang berkelanjutan. Padahal saya masih ingat MOU-nya adalah B2B waktu zaman Rini. Business to business. Nah, belakangan LBP mengatakan ini ada cost overrun. Itu 40 triliun tambahannya. Dari sekitar 80, 30-40. Tanpa diaudit dulu. Akhirnya ditanggung APBN. Kan tricky banget ini. Dan nanti polanya, kalau nanti kita tidak bisa bayar utang itu, seluruh tanah-tanah yang di pinggiran dari kereta itu jadi milik Cina. Dan bank yang dipakai sebagai vehicle milik Cina juga. Kan ada beberapa BUMN yang akhirnya menghandle pembiayaan WUSH itu. Itu nanti sahamnya akan milik China. Dan itu polanya sama di berbagai seluruh negara, dunia ya. Di seluruh negara. Lalu bahkan ada TKA yang dibolehkan karena memang di MOU-nya sangat tebal. Termasuk di Morowali. Iya. Itu sebenarnya ada di dalam MOU-nya bahwa dibolehkannya pekerja mereka termasuk yang kasar di perusahaan-perusahaan mereka. Kalau perusahaan seperti Jepang tidak ada sampai ke TKA yang kasar begitu. Jadi kita harus merevaluasi kerjasama investasi yang tidak menguntungkan secara nasional. Saya dengar ada beberapa negara yang berhasil mereview MOU ini supaya tidak terlalu merugikan ekonomi nasional. Salah satunya Iran. Jadi kerjasama dengan perusahaan China ini tidak terlalu merugikan perusahaan nasional dan aman-aman aja. Sebentar, Prof. Iran kan orang-orangnya, pemimpinnya adalah para pemberani itu. Israel aja mereka lawan. Ini kita bisa nggak pemimpin kita begitu? Loh, harus berani dong. Pak Prabowo saya kira nggak mau terjebak oleh utang yang sudah sekarang menurut Sri Mulyani sudah utang pemerintah itu sudah 10.340 triliun. Itu ada di CNBC dikutip kok. Itu utang pemerintah. 10.350. 10.000
350, pokoknya 10.000 lebih lah. Oh masih ada lebihnya. Ya ada. Ada 11.000 triliun. Nggak nyampe. Di bawah, bukan, di bawah itu ya. aja. Itu utang pemerintah. Belum utang BUMN yang hidden debt dari China itu. Hidden debt, ya. Hidden debt itu. Iya, memang itu kemudian yang membangkrutkan perusahaan-perusahaan karya BUMN. Iya. Yang notabene karena proyeknya itu tidak laku, tolnya tidak laku dan macam-macam, atau bandaranya tidak jalan dan sebagainya, akhirnya dijual ke perusahaan-perusahaan lain. Oke. Jadi ini harus direview. Iya. Saya kira Menteri Keuangan juga sudah tahu mungkin, jangan-jangan. Mudah-mudahan. Harus berani dong. Karena ini untuk kepentingan nasional. Iya. Dan Presiden Prabowo harus bisa memerintahkan ini untuk mereview. Oke. Bahkan saya bilang, karena saya baca juga, itu kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya sebagai kelanjutan bus Bandung-Jakarta itu lebih baik ditunda dulu. Kalau perlu dibatalkan dulu. Karena bisa menjebak yang jauh lebih besar lagi. Dasar lagi. Itu bayangan perkiranya 700 triliun biayanya. Itu yang perkiraan. Berarti ada ini lagi. Iya, cost of run lagi. Macam-macam. Iya. Jadi saya kira harus hati-hati. Bukan berarti kita alergi kerjasama dengan China karena mereka punya teknologi. Tapi pintar-pintar kayak negara tertentu yang tidak dirugikan ke Iran, gitu loh. Kita belajar dari mereka. Prof, mohon maaf nih satu pertanyaan terakhir. Sebetulnya ingin ya, tapi ini satu pertanyaan terakhir lah. Karena waktu terutama. Soal gini, Profesor menginginkan agar ada reformasi jilid 2. Ya. Kemudian barusan ada reshuffle dari pemerintah. Apa yang belum ada, yang belum tercakup dalam reshuffle ini, yang kemudian menjadi sesuatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam reformasi jilid 2 yang Profesor usulkan? Ya. Jadi reformasi bisa juga reform from the top ya. Ya. Jadi tidak harus people power. Betul. Tapi kalau tidak dilaksanakan bisa people power sih. Betul. Nah jadi gini sederhananya. Sebenarnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu kan katakanlah zaman Soeharto udah menyelesaikan satu hal tertentu, yaitu relatifnya masyarakat bawah akses pada pertumbuhan ekonomi karena ada SD Impres, kesehatan macam-macam, sehingga masyarakat bawah akses pada pertumbuhan ekonomi yang 7,5% itu zaman Soeharto. Sayangnya waktu itu HAM, represi politik. Nah, tapi secara ekonomi bagus. Tetapi masuk ke reformasi, apa intinya adalah melaksanakan keadilan sosial. Keadilan sosial itu kan makro. Itu adalah keadilan sosial dalam arti mikro. Misalnya kesetaraan secara sosial ya, tidak ada feudalisme yang merugikan bawahan macam-macam. Itu keadilan sosial mikro. Tapi juga keadilan hukum. Tidak ada diskriminasi, tidak ada tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan ekonomi, distribusi pendapatan yang sekarang ini sangat buruk, bias kepada orang super kaya, itu keadilan ekonomi. Lalu keadilan politik, itu sekarang rakyat itu kan hanya alat untuk melegitimasi pada saat 5 tahunan. Betul. Ini pada zaman Pak Harto tidak jalan, tapi keadilan ekonomi relatif ada. Mungkin keadilan sosial yang mikro ada, tapi keadilan hukum tidak ada, keadilan politik nggak ada. Betul. Nah, sekarang ini reformasi kan muncul kembali, tidak ada semua. Malah tidak ada semua keadilan ekonomi tidak ada, keadilan sosial yang mikro juga nggak ada, feudalisme menjadi-jadi. Hukum tadi nggak ada juga. Alat untuk memukul lawan politik. Kemudian keadilan ekologi satu lagi. Ada 5 ya. Keadilan itu rusak hutan kita, rusak laut kita, pantai kita dan sebagainya. Ini harus dikembalikan. Jadi reformasi jilid 2 adalah menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia untuk 5 aspek itu tadi. Jelas kalau gitu. Jadi yang kita diskusikan tadi ada soal keadilan ekonomi yang akan kita wujudkan. Ada soal keadilan ekologi yang mau kita wujudkan. Keadilan hukum juga karena harus governance. Betul. Termasuk keadilan sosial mikro. Betul. Jadi kalau seandainya benar ada reformasi politik,
itu sudah mengarah kepada keadilan politik dan bisa mengoreksi ekonomi ekstraktif tadi. Betul. Asal skenario tadi itu dilaksanakan gitu loh. Keadilan hukum. Kan sekarang Raja Minyak sudah masuk yang berpuluh tahun tidak pernah. Tuntaskan dong. Dan pesannya juga KPK kembali independen, Jaksa Agung independen, dan melaksanakan keadilan hukum. KPK yang pernah dikerdilkan harus lagi dibuat KPK yang berdaya. Berdaya. Okay. Ada satu lagi, KPPU untuk mengoreksi keadilan ekonomi di mana swasta melakukan itu ya? Iya, kartelisasi, oligopolisasi. Jadi perkuat itu KPPU juga gitu loh. Untuk mengoreksi tentang ketidakadilan ekonomi di mana korporasi swasta besar melakukan kartelisasi maupun oligopsonisasi ekonomi gitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sejarah memperingatkan ekonomi rapuh dan politik yang dikuasai oligarki selalu menjadi jalan pintas menuju krisis. Thomas Jefferson pernah menegaskan, "The price of liberty is eternal vigilance," atau harga dari kebebasan adalah kewaspadaan yang abadi. Nelson Mandela menambahkan, ketika globalisasi berarti kaum kaya dan berkuasa memiliki cara baru untuk memperkaya diri dengan mengorbankan kaum miskin, maka kita punya tanggung jawab untuk melawan dan protes. Dan mari kita dengarkan pula suara filsuf Prancis Albert Camus yang berkata, kesejahteraan rakyat selalu menjadi alasan yang dipakai oleh para tiran. Imam Ghazali pun jauh-jauh hari telah mengingatkan, kerusakan rakyat disebabkan oleh penguasa, kerusakan penguasa disebabkan oleh ulama, dan kerusakan ulama karena kecintaan pada harta dan kedudukan. Pesan ini menohok kita semua. Akar kerusakan bangsa selalu bermula dari segelintir elit yang kehilangan integritas. Sobat Manilog, inilah ujian kita. Apakah reshuffle kabinet hanya akan memperkuat alibi-alibi lama atau menjadi momentum mengembalikan politik ekonomi ke jalur keberpihakan? Sebab tanpa keberanian membongkar akan oligarki, yang tersisa hanyalah pertumbuhan di atas kertas dan kesenjangan yang akan dan pasti kian mengeras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Kang. Sama-sama.